Oke, teman-teman, masih bersama saya Baranak Bonsai Tanah Lili di Tanah Lama Ranginan, Celebes. Kembali bersama Bapak Yuda ya. Kita masih berada di galerinya Bapak Yuda. Sekarang kita akan spill bonsai beliau dengan ukuran yang jumbo, karakter yang luar biasa ya, yang sudah hampir selesai tahapannya. Teman-teman, di hadapan kita ini bonsai jenis wacang. Oke, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada beliau mengenai bonsai ini. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Yuda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuda, ini memperkenalkan bonsai wacang kepada semua sesama penghobi dimanapun Anda berada. Bonsai ini dari bentuknya mungkin natural ya. Iya. Karena awal saya bermain bonsai, saya menemukan bahan ini di hutan, dan pada saat itu kita belum terlalu paham masalah bonsai, dan umur daripada pohon ini sudah kisaran sekitar 5 tahun. Jadi memang bonsai ini sudah berumur cukup tua ya. Dari ini bonsainya Pak Yuda sudah berumur 5 tahun ya. Itu yang 5 tahun yang mananya Pak? Ini kan bahan kita ini, bahan Pak Yuda ini wacang ya? Ya. Wacang. Jadi untuk umur tempelannya kira-kira yang 5 tahun Pak ya? Ya, 5 tahun dan kisaran sekitar 3 tahun di atas pot. 3 tahun di atas pot. Berarti sebelumnya di ground ya Pak ya? Turun di kebun, kemudian sambungannya sudah cukup, Iya. kita naikkan pot. Oke. Jadi memang umurnya sudah cukup tua teman-teman ya. Itu baru di tempelannya saja, belum di umur batang yang kita tidak tahu berapa lama. Ini kalau kita lihat perkisaran sampai di atas puluhan tahun ya teman-teman, karena memang karakternya sudah cukup tua. Baik Pak Yo, bonsai Pak Yo ini sudah cukup lama di atas pot, kurang lebih 3 tahun Pak Yo ya. Nah, untuk pemeliharaan bonsai ini, apakah ada tantangan yang Pak Yo hadapi? Ya, jelas tentu ada, karena kita itu bermain bonsai pasti tantangannya terutama itu lamanya kita merawat. Tantangan yang pertama itu lamanya kita merawat, dan kalau pemain bonsai mau instan, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Betul. Iya. Baik, Pak Yo, ini kan tentu membutuhkan kesabaran yang cukup hebat ya bagi saya. Jadi kesabaran tingkat dewa ya dalam berbonsai itu memang harus seperti itu. Memang tahapan yang kita lalui itu luar biasa. Ini kan bonsainya begitu subur ya Pak Yo ya. Tentu seandainya tidak subur pasti capaiannya belum sampai di sini saat ini. Seandainya ada kendala-kendala yang begitu berat, bermasalah bagian cabang atau dan sebagainya. Kira-kira perlakuan khusus apa yang dilakukan untuk memelihara bonsai sebesar ini Pak Yo, untuk bisa bertahan tumbuh subur? Sama saja dengan bonsai-bonsai yang lain. Walaupun bentuknya jumbo, ini kan besar, di atas L. Demikian juga dengan bonsai-bonsai kecil itu tetap perlakuannya sama. Kita pasti membutuhkan asupan makanan, kemudian perawatan hama, seperti itu, dan itu kita lakukan rutin. Jangan cuma ada serangan hama baru kita lakukan penyemprotan atau penanggulangan. Sebelum dia kena serangan, karena menurut pengalaman yang saya sudah lakukan, perawatan rutin itu sangat penting. Karena tiba-tiba saja
mungkin apalagi wacang ya, Iya, iya, iya. itu rawan sekali mati ranting. Iya, Dan iya, iya, sebelum iya. itu karena kita kasih perawatan rutin Iya, iya, iya. seperti hama Iya, iya. dan juga bakteri-bakteri seperti Iya, itu. iya. Termasuk lumut ya Pak ya, Ya. ya, ya lumut. Termasuk lumut. Heeh. Dan kalau pohon seperti ini, dan ini kita sama-sama saksikan bahwa bonsai ini ya mungkin dari segi lumut Heeh. itu sudah bersih dari lumut, dan itu saya lakukan penyemprotan rutin Iya, iya. seperti fungisida. Iya, iya, iya. Kembali Pak ya, tentang pohon ini yang begitu kelihatan bersih, kelihatan putih ya. Ya, Apa yang diberikan sehingga seperti itu? ya tentunya untuk perawatan seperti itu ya pasti fungisida lah, karena Fungisida. fungisida itu kan macam-macam tergantung selera kita, dan juga fungisida itu harus rutin kita berikan. Jangan cuma sekali 2 kali, ya kita targetlah sebulan sekali, paling kurang seperti itu. Oh iya, iya. Jenis fungisida yang mana kita gunakan Pak ya? Kan fungisida itu macam-macam, macam-macam bang. Ada fungisida yang cara kerjanya mungkin sistemik, dan juga ada yang bubukan, ada yang cair, tergantung selera kita. Iya, iya. Tapi pada dasarnya fungisida itu kan untuk membersihkan bakteri dan jamur. Oh iya, iya, iya. Gitu. Sehingga membentuk Ya. warna seperti ini ya. Ya, Karena memang pohon yang sehat, pohonnya sehat. ya. Ketentuan untuk nama fungisidanya Pak Yo bisa sampaikan tidak? Kalau saya fungisida yang saya pakai kadang kalau bubukan itu antara kol, dan kalau cair itu biasa Amister Top. Amistar Top Ya, dengan antrakol ya. antrakol, Kalau Amistar Stop itu bentuk cair atau bubuk? cair. Cair. Kalau antrakol ya bubuk. Tapi fungsinya sama ya Pak ya? Sama. Sama, luar biasa. Jadi teman-teman, kembali yang disampaikan oleh Bapak Yuda tadi itu sudah jelas ya teman-teman. Nah sekarang Pak Yuda, apakah capaian bonsai ini sudah cukup sampai di situ ataukah ada lagi yang harus dibenahi Pak? Kalau melihat dari keseimbangannya masih belum Pak. Sebelum ya. Masih membutuhkan waktu beberapa tahun lagi, karena ini kan dari segi keseimbangannya itu kita semua sudah tahu bahwa cabang seperti ini untuk perantingannya itu kan harus sepertiga dari besaran seperti ini. Wah. Begitu. Dan ini kan belum mencapai. Jadi Iya. kita bisa masih tunggu waktu beberapa lama lagi. Ini berbatang dua hitungannya Pak ya. Ya. Berbatang dua. Wah, luar biasa teman-teman. Ini sudah sangat kelihatan mewah ya. Ketika sudah mencapai kira-kira keseimbangannya bagaimana ya. Ini salah satu bonsai tertua yang ada di galerinya Pak Yuda. Jadi sekarang kita ini teman-teman berada di Kecamatan Bone-Bone, Dusun Kopi-Kopi, Dusun Banyurip ya. Desa Banyurip. Desa Banyurip, Dusun Kopi-Kopi ya. Bagi teman-teman yang ingin ingin berbicara dengan Pak Yuda, ingin menanyakan tentang bonsai, Pak Yuda ya, silakan dicek di bawah deskripsi yang sudah saya siapkan ya. Oke Pak Yo, kira-kira bonsai seperti ini Pak Yuda mau bandrol berapa? Kalau harga sih perasaan itu bonsai itu tidak ada target harga. Kalau suka ya sesuai dengan inilah teman-teman beratnya orang pemain seni ya. Mereka sangat sungkan untuk menyebut harga karena memang seni itu setengah mati kita kalau mau dibatasi dengan nominal rupiahnya, karena memang bonsai itu tantangannya sangat berat untuk dikerjakan, sehingga ketika kita menyebutkan sebuah harga seolah-olah itu hal yang sangat kurang bagaimana ya. Teman-teman bisa menjawab dengan hati nurani teman-teman sendiri bahwa seni itu sangat luar biasa, apalagi seni seperti ini, seni lukis hidup ya.
Kembali Pak Yo, Ya. kira-kira kita butuhkan berapa lama lagi untuk mencapai target ini Pak Yo? Ada kira-kira gambaran sedikit tentang hal itu? Kalau kondisi bonsai ini masih membutuhkan 3 sampai 4 tahun ke depan. 3 sampai 4 tahun ya. Ya. Itu dalam kondisi seperti ini ya, maksudnya di atas pot seperti ini ya. Iya, masih membutuhkan 3-4 tahun ke depan baru ya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena dari segi sambungan ini menurut saya ini masih jauh dari seimbang. Oh, Masih membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyeimbangkan daripada pohon dasarnya ini. oh, berarti memang harus mencapai sepertiga dari batang itu ya, untuk cabangnya Iya, dan kembali terus dan seterusnya ya. iya betul. Oke. Ketika Pak Yo tadi menyebutkan bahwa pohon ini masih membutuhkan 3 sampai 4 tahun ke depan untuk mencapai target yang kita inginkan. Memang dalam berbonsai itu ada schedule yang kita siapkan untuk mencapai sebuah harapan kita ya tentang bonsai. Kemudian Pak Yo, kembali saya bertanya bahwa seperti yang Bapak sampaikan bahwa bonsai ini membutuhkan waktu yang seperti kita sebutkan tadi. Kira-kira medianya diganti dan bahan apa saja kita siapkan untuk bisa tetap dalam kondisi sehat? Kalau untuk media, pengalaman saya lakukan Iya. dalam setiap 6 bulan. Oh, per 6 bulan. bulan ya. Kita ganti media, kemudian kita pangkas akar secukupnya. Karena kalau lama, dalam ini akan penuh dengan akar. Iya. Dan itu mungkin akan mengganggu pertumbuhan pada tingkat kesuburan ranting. Iya. Dan itu selalu kita ganti media. Adapun medianya ya kita gunakan pasir, sekam, atau sedikit kotoran hewan, dan jangan lupa asupan pupuk itu tetap rutin kita berikan. Apakah dalam sebulan 2 kali, ya kita lihat tingkat kesuburannya. Kalau kita dalam sebulan 2 kali, kemudian kita lihat tingkat kesuburannya, maka kita durasinya kita perpanjang lagi, mungkin sebulan sekali. Seperti itu. Iya. Berarti harus betul-betul dengan kesiapan pupuk ya. Kembali masalah media Pak Yo. Di dalam itu kan ada beberapa media yang kita sebutkan tadi seperti sekam, pasir, dan kohe. Ya. Kohenya itu baik kambing, sapi, ayam ya. Kira-kira perbandingan berapa Pak dia harus digunakan? Kalau saya, pengalaman saya lakukan ini, siapa tahu ada lagi yang lebih bagus, kan nanti ada komen di situ. Iya. Kalau saya perbandingannya 30-30. 30 dan 30. 30 tanah, Ya, 30 pasir, ya. 30 sekam, Dan selebihnya kohe. kohe. Ya, kohenya yang paling bagus itu apa Pak? Ya, kambing, kotoran kambing. Iya. Nah, itu yang paling bagus. Oh, Cuma, kotoran kambingnya. kalau pengalaman saya lakukan 10% lah. 10% saja ya. Ya, itu pun jangan yang kotoran hewan yang baru. Ya, ini. Jadi Ya, harus fermentasi atau bagaimana? pasti teman-teman sesama pemain bonsai pasti sudah tahu itu. Tapi ada isu berkembang Pak Yuda. Di Singapura katanya Susah-susah. kohe yang kohe yang paling baik itu adalah kohe dari babi. Adapun yang di atas babi itu adalah kotoran manusia. Iya. Apakah penting kita aplikasikan di bonsai atau bagaimana itu Pak? Sebenarnya memang, tetapi kan ya kita sesama tahu. Iya. Kalau hal itu kita pakai ya mungkin kalau dari segi kesuburan, tingkat kesuburan, ya, saya juga tidak pernah coba. Tetapi kalau secara apa namanya, ya kita juga pasti ada rasa ini. Ya, Iya. tidak mungkin itu kita bisa saja kita gunakan. Bisa iya. Artinya
apapun itu Ya. ketika baik untuk tumbuhan dan kita mampu untuk melakukan ya kenapa tidak ya. Kenapa tidak? Ya, oke. Berikut Pak Yo. Ini kan dalam kondisi seperti ini saat ini Pak Yo. Tentunya pohon ini terbentuk tidak begitu saja, begitu ada bahan, begitu ada gerak dasar, kita langsung bentuk begitu saja. Ya. Tentu ada dasar-dasar pikiran kita untuk membentuk konsep seperti ini. Ya. Dasar pikiran Pak Yo itu sehingga terbentuk konsep seperti ini, apa Pak Yo dasar-dasarnya? Pada awalnya saya membentuk seperti ini dengan dasar dari apa? Dengan dasar bahwa ini kan bentuknya bentuk natural ya. Natural. Ya. Saya kan dengan melihat di bentuk di alam bahwa pohon natural itu seperti itu. Artinya saya membentuk ini dengan dasar yang pengalaman di Melihat di alam. alam. Iya, iya. Iya, memang teman-teman ya. Biasanya teman-teman itu membentuk sebuah bonsai itu dilihat dari gerak dasar atau melihat sebuah kejadian-kejadian, kemudian melihat memang gaya tumbuhnya di alam seperti itu, maka kita kembali ikuti. Ya, seperti itu ada contoh yang harus kita ikuti sehingga mempunyai karakteristik tersendiri. Tidak mungkin kita mau samakan semua teman-teman ya. Karena memang yang bonsai kita bentuk itu harus ada sebuah cerita yang tersirat di sana sehingga terbentuklah karakter seperti ini. Historinya ya. Pak Yuda, kira-kira bonsai ini kan nantinya kita akan tarungkan di sebuah event bonsai ya. Tentunya ada keserasian yang kita hitung. Kira-kira bonsai ini sudah serasi tidak dengan yang ada di atas dan di bawah? Tentunya kaki dan potnya, ya sepatunya ya. Ya. Kalau dari keserasian mungkin masih jauh dari memadai kalau menurut saya. Artinya kalau kakinya ya sudah mulai kelihatan berbentuk. Cuma di atas ini yang masih kurang seimbang. Jadi literasinya masih perlu ada perhitungan khusus ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun 4 tahun ke depan. Iya. Kembali masalah sepatunya, apakah sudah seperti itu atau adakah perubahan lagi bentuk oval, segi 8, segi 6 atau yang lain? Atau memang harus kita pakai pot yang bundar seperti ini? Sebenarnya tidak harus sih, tapi kalau melihat dari karakter bentuknya ini, nah memang bentuknya harus sepatu yang seperti ini. Cuma nanti ya dilihat lagi ya. Dilihat lagi. Kedepannya seperti apa? Iya. Luar biasa teman-temannya, bonsai ini sudah luar biasa dari bentukannya. Memang sudah estetika bonsainya sudah untuk saya secara pribadi ini sudah bagus. Sisa tajuk-tajuknya lagi untuk lebih dibenahi lagi karena memang kita masih mengejar, Pak Yuda masih mengejar keseimbangan cabang, anak cabang dan seterusnya. Tapi dalam literasi untuk bonsai, estetika bonsai sudah dapat ya teman-temannya. Pak Yo, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Saya cuma ingin menyampaikan bahwa saran dan masukan dari teman-teman sesama penghobi, saya tetap akan terima masukan karena saya juga masih tara pemula, baru boleh dikata bahwa baru sumur jagung ya. Sumur jagung. Jadi tetap saya akan menunggu seperti apapun sarannya. Ya seperti itu ya Pak Yo ya. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan tentang bonsai ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Karena memang kami di Luwu Utara ini masih sumur jagung bermain bonsai. Itu pun bonsai kami kenal hanya melalui media sosial kemarin, media massa dan di beberapa majalah dan dikembangkan oleh teman-teman secara mandiri pada saat itu. Dan sehingga gerakannya ya dan keseimbangannya ya ala kadarnya. Ketika terbentuk komunitas bonsai di Luwu Utara yaitu PBBI, baru kemudian kami diberi wejangan dengan bonsai sehingga ada gerakan sedikit tentang bonsai seperti ini. Walaupun mungkin masih ada kekurangan, tolong teman-teman tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe, di like,
di komen dan di share teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini tentang bonsainya Pak Yuda di Kopi-Kopi Bonsai di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara di Tanah Lamaranginang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal banyak di sejarah adalah Pulau Celebes. Terima kasih teman-teman atas setelah menonton video kami ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jahema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.